Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi selanjutnya tentang interaksi di berbagai bidang. Sebelum kita mulai, Ustaz Ayu mau bertanya dulu, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, dalam keimanan, dalam keislaman, dan kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita dimanapun kita berada. Oke, kita siapkan dulu buku tema 4, halaman 112. Oke, sudah disiapkan? Oke, kalau sudah kita buka, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak video berikut ini. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Yang pertama adalah interaksi sosial di bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan kebutuhan manusia dalam perdagangan dan dalam pemenuhan pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau rumah. Kegiatan di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi, kegiatan di bidang ekonomi itu biasanya berkaitan dengan uang, ya. Contohnya apa saja? Kita lihat contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. 1. Nelayan menjual ikan di tempat pelelangan ikan. 2. Kegiatan jual beli di pasar. 3. Aktivitas di bank. 4. Jasa laundry. Dan masih banyak lagi contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. Kemudian, bidang yang kedua adalah interaksi sosial di bidang pendidikan. Jenis kegiatan ini terjadi di tempat-tempat terjadinya proses pendidikan. Misalnya, di sekolah, di rumah, atau bimbingan belajar misalnya. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah guru menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Contoh yang kedua, seorang ibu mengajari anaknya belajar. Yang ketiga, seorang guru les mengajari muridnya. Atau contoh yang keempat, siswa berdiskusi dengan sesama teman di kelas. Nah, itu adalah contoh interaksi sosial di bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah interaksi sosial di bidang politik. Jenis kegiatan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Contohnya, 1. Kegiatan pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan pemilu. Biasanya untuk memilih kepala pemerintahan, misalnya wali kota atau gubernur atau presiden, itu melalui pemilihan umum. Contoh yang kedua adalah para menteri bertemu dengan presiden. Contoh yang lainnya adalah para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. Kemudian yang keempat adalah interaksi sosial di bidang sosial dan budaya.
Kepentingan sosial merupakan kepentingan seseorang untuk mendapatkan tempat atau kedudukan di masyarakat. Sedangkan kepentingan budaya adalah kepentingan yang berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi atau agama, dan seni yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Dari leluhur itu maksudnya dari orang-orang sebelumnya. Contohnya apa saja? Misalnya, adanya adat istiadat dalam sebuah daerah. Atau contoh yang kedua, misalnya adanya aturan di masyarakat. Kemudian contoh yang ketiga, adanya kegiatan festival seni dan budaya. Misalnya lagi kegiatan gotong royong. Atau contoh yang lainnya kegiatan jalan sehat. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Kemudian interaksi sosial yang selanjutnya adalah interaksi sosial di bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang bermula dari keprihatinan atau kekhawatiran akan rendahnya situasi moral atau sikap masyarakat. Contohnya apa saja nih interaksi sosial di bidang moral? Yang pertama, memberi salam kepada guru. Nah, itu termasuk moral atau sikap, gitu ya. Contoh yang lainnya, menyalami orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Contohnya lagi, menghormati orang yang lebih tua. Contoh selanjutnya adalah pelatihan keterampilan masyarakat. Contoh lainnya, pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Nah, itu adalah interaksi sosial di berbagai bidang. Kita ulang, interaksi sosial di bidang ekonomi, kemudian interaksi sosial di bidang pendidikan, kemudian interaksi sosial di bidang politik, kemudian interaksi sosial di bidang sosial dan budaya, dan selanjutnya adalah interaksi sosial di bidang moral. Nah, interaksi di berbagai bidang itu otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan. Jadi, adanya interaksi sosial itu tadi menyebabkan adanya perkembangan atau adanya peningkatan pada bidang-bidang yang berkaitan, yaitu pada bidang ekonomi, pada bidang pendidikan, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang moral. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar bersama-sama tentang interaksi sosial di berbagai bidang. Semoga apa yang sudah kita pelajari membawa kemanfaatan buat kita semua dan kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Ayo mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.